Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Kali ini saya melanjutkan kisahnya Doni ya, yang saat ini sudah sampai di part ketiga. Jadi saya ingatkan pada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang mengambil video di kebun ya teman-teman. Dan kebun ini juga dekat dengan sungai. Itu terlihat di depan kita ini sungai ya teman-teman. Untuk debit airnya tidak terlalu besar karena sudah cukup lumayan lama di daerah saya ini tidak diguyur hujan. Dan ini tadi kira-kira jam setengah 5 ya, saya mengambil video ini. Memang ini sengaja saya mengisi suaranya itu langsung sewaktu saya mengambil video. Jadi suara-suara yang ada di sekitar saya ini otomatis bakal masuk ya. Jadi jika teman-teman merasa terganggu dengan suara, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Kita akan jalan-jalan sedikit di tempat ini ya teman-teman, sambil melihat keindahan alam. Dan di depan sana itu daerah persawahan ya. Itu ada asap yang menandakan bahwasanya sedang ada pembakaran, entah itu ranting ataupun lainnya ya. Memang untuk jam segini di tempat ini lumayan cukup sepi. Tidak ada aktivitas warga yang terlihat mencolok. Depan sana itu juga area persawahan teman-teman. Sebenarnya bisa ya lewat ke sana itu lewat sungai ini. Dan di pinggir sungai ini juga terdapat banyak sekali rumput gajahan yang memang sengaja ditanam ya. Selain untuk pakan ternak, juga bermanfaat untuk sedikit mengurangi resiko longsor ya, jika sewaktu-waktu terjadi banjir. Dan meskipun lumayan cukup sore, tapi untuk anginnya itu masih nampak ya. Semilir angin di sore hari menambah sejuk dari tempat saya ini. Nah, di sini saya juga tidak akan terlalu banyak gerak supaya teman-teman sewaktu membaca ceritanya itu tidak terlalu pusing ya. Dan untuk hari ini adalah hari terakhir ya di bulan Mei. Bentar lagi kita akan memasuki bulan baru. Semoga apa yang belum terwujud di bulan Mei ini dapat terwujud di bulan depan. Dan untuk airnya pun tidak terlalu deras ya teman-teman, ini cukup tenang. Kalau malam itu banyak yang mencari ikan.
Kalau di daerah saya itu nyebutnya nyuluh ya, menggunakan garpu biasanya. Dan untuk sungai ini juga cukup luas ya. Ini bisa dibayangkan jika banjir, ini lumayan cukup dalam untuk daerah sini. Kalau untuk cuaca cukup kondusif ya teman-teman, ini hari ini. Siang itu memang panas, tapi kalau malam hari itu di daerah saya ini sudah mulai dingin. Atau bahasanya itu bediding ya. Selain daerah pegunungan, juga karena musim. Makanya ini saya tadi mengambil videonya sewaktu sore hari supaya tidak terlalu panas. Dan biasanya kalau siang hari itu videonya tidak tidak sebagus ini ya, karena terkena pantulan sinar matahari. Biasanya sedikit agak kuning hasil videonya itu. Ini juga ada gubuk yang digunakan untuk meneduh ya, kala siang maupun hujan. Terdengar suara burung dan gemericik air. Kalau siang hari memang di kebun ini banyak warga yang sedang melakukan aktivitas ya, entah itu mencari rumput ataupun sedang mengurus tanaman yang sedang ditanam. Dan karena kali ini cukup sepi, makanya saya lebih enak ya untuk memberikan suara narasi seperti ini. Beda kalau sedang ramai itu biasanya tidak fokus. Bisa lihat ya teman-teman, ini begitu luas sekali dari sungai ini. Memang dulu itu tidak seluas ini ya. Ya dikarenakan sewaktu banjir itu tebing-tebingnya itu
longsor ya. Jadi secara otomatis memakan kebun milik warga. Makanya di sana itu di apa itu namanya? Dibronjong ya. Supaya sewaktu banjir itu tidak terlalu meluap lagi. Karena itu sudah sangat parah ya, memakan lahan milik warga. Memang di tepi sungai ini rawan longsor jika terjadi banjir. Dan ini pemandangan dari arah yang berlawanan ya. Ini menghadap ke arah timur. Ya, beginilah keadaan kebun yang ada di desa saya ini. Dan untuk durasi dari cerita kali ini sekitar 23 menitan ya. Dan mungkin nanti saya akan menguploadnya itu sekitar 7:30 karena jam 7-nya itu saya mengupload di channel saya yang satunya. Jadi mampir juga ya teman-teman. Ya meskipun untuk penayangan kali ini tidak terlalu banyak ya, tapi saya tetap semangat karena yang namanya di dunia YouTube ya, itu kadang naik, kadang juga turun. Jadi sewaktu kita turun juga tidak boleh menyerah. Harus tetap semangat apapun hasilnya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, memang cukup sulit untuk masalah ekonominya. Mungkin teman-teman juga tidak memiliki paket ya untuk membuka YouTube. Jadi saya maklumi karena rata-rata cerita itu mulai naik itu sekitar 2 atau 3 hari setelah upload ya. Tidak seperti dulu. Sehabis ngupload itu biasanya bisa ramai ataupun meledak. Sekarang cukup lambat untuk kenaikannya. Dan itu tidak saya alami sendiri karena teman-teman saya yang memang mempunyai channel seperti ini juga mengalami hal yang sama ya. Dari sini nanti saya juga tidak akan terlalu banyak mengambil video, mungkin setelah dapat satu ini saya akan pulang dan mengeditnya kembali karena semuanya sudah beres, tinggal menempel video seperti ini.
Ini ada pohon alpukat ya, yang masih kecil ini teman-teman. Mungkin membutuhkan beberapa tahun lagi untuk bisa berbuah. Terdengar suara burung perkutut ya. Mungkin di atas sana itu teman-teman, di sana itu, di pohon sana itu. Biasanya juga dibuat untuk tidur ya. Ini kalau menghadap ke barat sedikit agak silau ya, meskipun untuk mataharinya sudah turun. Ini kalau menghadap ke arah barat. Depan kita ini ada cikal ya, atau pohon kelapa yang masih kecil. Di daerah saya ini nyebutnya cikal. Mungkin kalau di tempat teman-teman itu namanya berbeda ya, karena di setiap daerah itu biasanya mempunyai sebutan tersendiri ya. Ini masih lama sekali untuk menunggu berbuah. Dan baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk suara narasi yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.